Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Janisa Saputri dengan NIM A1C321008 dari kelas reguler A. Di sini saya akan membawakan software yaitu Pet Simulation. Nah, simak ya penjelasan berikutnya. Dadah, stay tune. Kita lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pet Simulation. Nah, Pet Simulation itu di sini saya akan menggunakan situs yang ada di Chrome. Sedangkan Pet Simulation itu juga bisa diakses melalui Google Play Store atau bisa di-download juga aplikasinya. Tapi untuk ini merupakan aplikasi Pet Simulation. Tapi untuk yang akan saya terangkan kali ini, saya akan menggunakan situs yang ada di Chrome saja. Tapi itu masih sama kok dengan Pet Simulation yang berupa aplikasi. Nah, langsung kita masuk ya. Kita cari situs yaitu Pet Simulation. Nah, setelah ketemu, tampilannya akan kayak gini. Lalu pencet yang paling atas. Nah, sambil menunggu, saya akan menjelaskan sedikit tentang Pet Simulation. Pet Simulation itu merupakan pembelajaran daring dan luring. Di dalam Pet Simulation terdapat banyak sekali media yang terdapat di dalamnya yang digunakan oleh para guru maupun para siswa. Di dalam Pet Simulation terdapat beberapa mata pelajaran, di antaranya yaitu fisika, kimia, matematika, dan biologi. Di dalam PEK ini, para peserta didik dengan mudah memahami materi dan menguasai konsep dari materi tersebut. Pet Simulation juga merupakan salah satu media komputasi yang berbentuk animasi. Di dalam Pet Simulation juga terdapat sub file yang dapat dipilih sendiri, animasi dan pembelajaran apa yang ingin ditampilkan. Di dalam PET juga terdapat simulasi yang bersifat teori dan percobaan yang melibatkan pengguna secara aktif. Nah, setelah masuk ke dalam Pet Simulation, sekarang kita pilih mau mata pelajaran apa. Fisika, kimia, matematika, ilmu kebugaran, atau biologi. Gambarnya kita yang mana? Jadi, saya memilih mata pelajaran fisika. Kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi dapat kita lihat seperti inilah bentuk dan fitur dari Pet Simulation tersebut. Nah, di sini kita bisa memilih materi mana yang akan kita pelajari. Ada banyak sekali materinya. Bisa dilihat sendiri. Nah, di sini saya akan masuk ke materi yang mana ya? Tentang yang ini, tentang gravitasi dan orbit. Nah, ini merupakan gravitasi dan orbit. Di sini juga dilengkapi dengan sedikit penjelasan tentang apa itu gravitasi dan apa itu orbit. Lalu di sini juga dilengkapi dengan fitur video. Nah, di sini dapat kita lihat kan, ada model, ada skala. Nah, jadi kita masuk ke yang model dulu ya. Kita lihat bagaimana bentuk di dalamnya. Nah, dalam model ini dapat kita klik videonya.
Setelah itu akan terjadi putaran atau orbit yang dimana ada salah satu planet yang mengitari matahari, dimana ini merupakan perputaran atau orbit dengan waktu di sini sudah tertera waktunya. Satu kali berputar itu sama dengan satu kali planet itu berputar sama dengan 3 apa belum coba kita ulang ya, tadi satu kali putarannya berapa, putarannya di sini ya. ...336 hari. Jadi satu kali putarannya itu sama dengan 1 tahun untuk sekali orbitnya. Nah, kita masuk yang ke media yang kedua tadi, yaitu dengan skala. Nah, di sini kita menggunakan skala lagi, kita coba ya. Nah, kita putar juga videonya. Nah, sama, hanya saja bentuk yang berputarnya itu berbentuk skala. Jadi kita lihat, dia juga berputar. Jadi satu kali putarannya itu sama dengan 360 hari atau setara dengan 1 tahun. Nah, di sini juga terdapat banyak sekali pembelajaran lain, bukan hanya ini, juga banyak media pembelajaran yang lain yang bisa kita akses. Akan tetapi, di balik banyaknya kelebihan juga terdapat sedikit kekurangan dari pet simulation ini. Ayo, mari kita dalami lebih lanjut lagi. Yang pertama, kita searching dulu apa itu kelebihan dari pet simulation. Salah, maaf. Kelebihan dari pet simulation. Nah, kita lihat di sini kelebihan, kekurangan, dan manfaat dari pet simulation. Nah, di sini juga ada di sini juga ada pengertian apa itu pet simulation. Ternyata PET itu singkatan dari Physics Education Technology, yang merupakan situs yang menyediakan simulasi pembelajaran fisika, kimia yang gratis untuk di-download untuk kepentingan pembelajaran di kelas. Dapat digunakan untuk kepentingan belajar individu. Di sini juga diterangkan bahwa PET merupakan software pembelajaran dari Universitas Colorado. Wow, dari Colorado. Berikut ini merupakan cara untuk mendownload PET tadi. Kita masuk ke dalam Play Store atau bisa lewat link. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu kelebihan dan kekurangan dari software PET ini. Nah, yang pertama, kelebihannya. Simulasi interaktif PET sangat menarik sekali karena sangat asik, mudah, dan menyenangkan. Selain online, secara langsung, simulasi interaktif PET juga dapat digunakan secara offline di kelas ataupun di rumah.
Simulasi ini ditulis dalam Java dan Flash dan dapat dijalankan dengan menggunakan web browser. Bagus lama plugin Flash in Java sudah terpasang. Tidak perlu bingung untuk mempunyai software karena di pad sendiri menyediakan download paket simulasi plus Java plus Flash. Dengan kata lain, simulasi-simulasi interaktif pad merupakan simulasi yang ramah, menggunakan user friendly dan gratis di-download untuk kepentingan pengajaran di kelas ataupun dapat digunakan untuk kepentingan belajar individu. Software pad juga tidak mudah terangsang virus dan hang dan juga memiliki file lebih kecil. Simulasi-simulasi pad merupakan gambaran bergerak atau animasi interaktif dan dibuat seperti layaknya permainan, di mana siswa dapat belajar dengan melakukan ekspresi. Simulasi-simulasi tersebut menekankan konsistensi antara fenomena yang nyata dan simulasi komputer, kemudian menyajikannya dalam model-model konseptual fisis yang mudah dimengerti oleh para siswa. Nah, terlepas dari kelebihan, di situ juga terdapat juga kekurangan dari software tersebut. Kekurangannya yaitu keberhasilan pembelajaran berbantuan laboratorium virtual bergantung pada kemandirian siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, akses untuk melaksanakan kegiatan laboratorium virtual bergantung pada jumlah fasilitator komputer yang disediakan. Dan yang terakhir, siswa dapat merasakan jenuh jika kurang memahami materi komputer, sehingga dapat menimbulkan respon yang pasif untuk melaksanakan percobaan virtual. Nah, di situ dapat kita lihat ya, ada kelebihan dan juga terdapat kekurangan. Tapi kalau dilihat lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Jadi pad ini juga sangat membantu dalam proses pembelajaran berbentuk virtual. Baiklah, sekian penyampaian software tentang pad dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.